Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Dwi Sapira. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 108 2024-020 Unit 1 semester 4, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi konseling karir yang bertemakan dengan mahasiswa yang merasa salah jurusan. Nah, tujuan dari video simulasi kali ini adalah untuk membantu klien memahami dirinya, mengenali minat dan bakatnya, serta menentukan langkah karir yang lebih sesuai. Kasus yang akan saya bahas saat ini adalah seorang mahasiswa yang merasa tidak cocok dengan jurusan yang sedang ia tempuh saat ini. Nah, saat ini itu ia sedang menjalani kuliah di jurusan akuntansi. Nah, jurusan tersebut itu hasil pilihan dari orang tuanya. Nah, belakang ini klien merasa ia salah dalam jurusan tersebut, sehingga ia mulai semangat belajarnya itu menurun dan bingung untuk menentukan masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waalaikumsalam. Siang. Baik, boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Perkenalkan dulu, nama saya Citra. Baik, Citra. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Citra, jadi saya di sini ingin tahu sebelumnya. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwasannya di sini kamu tuh bebas untuk menceritakan apapun. Saya akan berusaha untuk menjaga apapun yang kamu rahasiakan, karena di sini kami menjaga akses kerahasiaan. Kamu bebas untuk menceritakan apapun, tidak perlu khawatir cerita itu bakal keluar dari sini. Baik, Bu. Nah, jadi tujuan saya di sini itu untuk membantu kamu, bukan untuk menilai atau menyalahkan. Kamu bisa anggap saja tempat ini itu sebagai tempat berbagi kamu. Nah, jadi tujuan kamu datang ke sini itu apa? Saya merasa salah jurusan dan akhir-akhir ini jadi tidak bersemangat kuliah, Bu. Saya mendengar bahwa kamu merasa salah jurusannya, dan hal itu membuat semangat kuliah kamu menurun, betul? Iya, Bu. Awalnya saya masuk jurusan ini karena mengikuti saran orang tua. Oh gitu. Jadi keputusan memilih jurusan itu lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua gitu ya? Iya, Bu. Saat itu saya juga bingung memilih jurusan. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah berada di jurusan ini? Saya sering merasa tidak tertarik dengan mata kuliahnya karena saya berpikir seandainya dulu memilih jurusan lain. Saya memahami bahwa kondisi itu membuat kamu kecewa ya, dan bingung karena jurusan ini tuh gak sesuai yang kamu harapkan, ya. Iya, Bu. Saya jadi khawatir tentang pekerjaan saya nanti juga. Sebelum memilih jurusan tersebut, kegiatan apa yang sering kamu lakukan? Saya suka desain dan suka menjadi program. Oh, jadi kamu sering melakukan kegiatan itu sampai sekarang atau tidak? Ya, kalau ada waktu luang saya suka sering mendesain HP dan mendesain dari HP dan menjadi video. Jadi ketika melakukan kegiatan tersebut, apa perasaan yang kamu rasakan? Saya senang dan bisa berlama-lama mengerjakannya. Selain itu, apakah ada prestasi atau pengalaman yang pernah kamu raih dalam bidang tersebut? Karena waktu SMA dulu saya pernah ikut lomba desain. Terus hasilnya gimana? Alhamdulillah saya menang, Bu. Nah, di sini saya menggunakan teori Howard atau Ranges, yang mana dari cerita yang kamu sampaikan, saya melihat kamu memiliki ketertarikan dalam bidang kreatif dan atau seni, seperti desain ataupun melakukan kreativitas lainnya. Nah, dari Howard ini, minat seperti ini tuh termasuk tipe artistik ataupun seni. Nah, orang dengan tipe ini biasanya lebih nyaman bekerja itu dalam bidang yang membutuhkan kreativitas dan kebebasan untuk berekspresi. Jadi kayak nggak harus yang berada terus-terusan dalam kelas memandang huruf-huruf atau angka-angka yang sering disajikan dalam kelas. Begitu ya, Bu. Iya, jadi artinya perasaan tidak nyaman yang kamu alami itu wajar, dan kamu bukan tidak mampu, bisa saja karena bidang yang kamu minati berbeda yang dengan bidang yang kamu pelajari
Melalui simulasi ini, saya belajar bahwa seorang konselor perlu mendengarkan klien dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, serta membantu klien memahami potensi dirinya. Kesulitan yang saya alami adalah menjaga agar proses konseling tetap berjalan alami tanpa merasa kiku ataupun ragu. Nah, kedepannya saya ingin meningkatkan kemampuan bertanya dan keterampilan konseling saya agar lebih baik lagi.